Welcome in my YouTube channel, Riyandi Channel. Oke, selamat datang di channel Riyandi. Hari ini kita akan membahas materi English, and our topic today is English, and we are going to learn about if conditional sentences part 1. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat pengandaian, ya, kalimat pengandaian di bagian pertama, ya. Nanti kalau ada bagian pertama, tentu ada bagian kedua. Jangan lupa untuk melihat di bagian yang kedua nanti, ya, setelah kita lihat bagian yang pertama ini. Oke, di if conditional atau di kalimat pengandaian kita menggunakan beberapa tenses. Jadi di bagian pertama kita membahas tenses yang digunakan dalam kalimat pengandaian. Nah, tenses ini supaya pembelajarannya nyambung, jangan lupa untuk menyiapkan kamus, ya, kamus. Dicari dulu kamusnya. Di bagian tengah kamus, di bagian tengah itu ada namanya materi tenses atau bentuk waktu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu tenses itu keseluruhannya ada 16. Ada 16 tenses kalau kita lihat di kamus bahasa Inggris. Nah, untuk materi if conditional atau kalimat pengandaian, kita hanya menggunakan 6 tenses. Jadi ada 6 tenses yang digunakan dalam kalimat pengandaian. Yang pertama tensesnya yang dipakai adalah simple present tense. Simple present tense. Yang kedua adalah present future tense, kemudian past tense, past future tense, past perfect tense, past future perfect tense. Jadi ini adalah tenses yang dipakai dalam if conditional atau di dalam kalimat pengandaian. Oke, kita akan bahas satu persatu 6 tenses ini untuk memudahkan kita memahami materi if conditional. Oke, yang pertama adalah simple present tense. Nah, simple present tense itu ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya di simple present tense. Yang pertama ini adalah kejadiannya belum lewat. Kemudian keterangan waktunya itu bisa hari ini, bisa sekarang, ya. Kemudian kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Verb to be-nya itu juga menggunakan verb to be bentuk pertama, ada 3. Am, is, are. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya itu ada di video sebelumnya, penjelasan mengenai verb to be, pasangannya masing-masing itu ada di sana penjelasannya. Oke, penjelasan pertama itu mengenai verb, ya, di simple present tense, verb di subjek tunggal, ya, di subjek tunggal. Nah, subjek tunggal itu adalah she, he, it, singular noun. She ini adalah dia perempuan, he dia laki-laki, it itu dia benda untuk yang tidak diketahui jenis kelaminnya. Kemudian singular noun itu adalah kata benda tunggal. Nah, rumusnya di kalimat positif itu adalah subjeknya yang ini, ya. Kemudian kata kerja bentuk pertama, kemudian ditambah s atau is, kemudian objek. Nah, bagaimana cara menambahkan s atau is itu sudah dijelaskan di video sebelumnya, jadi bisa dilihat lagi di sana. Kemudian untuk kalimat negatif itu pakai subjeknya tunggal tentunya, kemudian menggunakan does not atau doesn't. Nah, does not atau doesn't ini itu dipilih salah satu, dipakai salah satu, artinya adalah tidak, ya, artinya tidak. Kemudian kata kerja pertama, kemudian objek. Nah, di sini tidak ada penambahan s atau is lagi di sini. Yang ditambah itu hanya di kalimat positif. Nah, di video sebelumnya sudah dijelaskan itu. Kemudian interrogatif, kalimat bertanya, apakah, menggunakan does.
subjeknya itu tunggal, she, he, it, singular noun, kata kerja pertama, baru objek. Selanjutnya adalah subjek jamak. Oke, di subjek jamak I with a plural noun ini artinya I itu saya, you itu kamu atau kalian, we kami atau kita, they mereka. PN ini adalah plural noun. Plural noun itu adalah kata benda jamak, kata bendanya lebih dari satu. Nah, ini rumusnya. Rumus positifnya ini subjek, ya tentu saja subjek jamak plus kata kerja pertama plus objek. Nah, di sini tidak ada penambahan s atau is. Ya. Kemudian negatifnya subjek, tentu subjek jamak, kemudian menggunakan do not atau don't. Nah, ini artinya adalah tidak dalam bahasa Indonesia. Kemudian kata kerja pertama, kemudian objek. Interrogatifnya untuk kalimat bertanya itu pakai do. Kemudian di sini subjek jamak tentunya, kata kerja pertama, objek. Nah, ini adalah rumus simple present tense yang menggunakan kata kerja. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalimat itu ada kata kerjanya atau tidak? Apa sih ciri-ciri kata kerja? Nah, itu juga sudah dijelaskan di video sebelumnya di part of speech, bisa dilihat di sana. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai verb to be. Jadi di simple present tense kita menggunakan 3 verb to be, am, is, are. Nah, pasangan-pasangannya ini sebenarnya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Cuman saya jelaskan lagi di sini. Untuk am ini pasangannya adalah I. Kemudian is ini pasangannya adalah semua subjek tunggal. Semua subjek tunggal ini pasangannya adalah is. Kemudian are ini adalah you, we, they plural noun. Nah, rumus kalimatnya ini rumus kalimatnya kalau kalimat positif ini subjek. Nah, subjeknya ini itu adalah gabungan dari tunggal dan jamak. Ini tunggal dan jamak ini jadi satu di sini. Ya, subjeknya di sini. Nah, subjek ini mempengaruhi penggunaan verb to be. Verb to be di sini. Verb to be-nya adalah yang ini dia, am, is, are. Kemudian di sini langsung objek. Nah, objek di sini yang bisa menjadi objek itu ada 3. Itu di video sebelumnya sudah dijelaskan di materi SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, yang bisa menjadi objek itu bisa dia kata benda, bisa dia kata sifat, adjektif. Nah, bisa juga pronoun. Nah, di sini itu tidak ada kata kerja. Nah, di sini menggunakan verb to be ini itu tidak ada kata kerja di sini. Nah, kalau ada kata kerja itu tidak pakai to be, ya. Jadi di sini kalau nggak ada kata kerja adalah subjek, verb to be, kemudian objek. Negatifnya untuk kata tidaknya ini subjek, ini juga gabungan ya. Ini gabungan dari subjek jamak dan subjek tunggal di sini gabung jadi satu. Kemudian verb to be, nah ada 3 ini verb to be-nya, tergantung subjeknya ini pakai yang mana. Tambahkan not setelah verb to be. Jadi di sini bisa am not, is not, are not. Kemudian setelah itu objek. Ya, tidak ada kata kerja di sana. Selanjutnya di kalimat interrogatif atau kalimat bertanya. Nah, di sini menggunakan verb to be ditarik ke depan verb to be-nya. Artinya apakah? Jadi verb to be yang dipakai di awal seperti ini artinya apakah. Kemudian subjeknya itu juga gabungan dari subjek tunggal dan subjek jamak, ini gabung jadi satu di sini. Ya, gabung jadi satu subjeknya. Setelah itu objek. Nah, di sini tidak ada kata kerja. Ya, objeknya bisa kata benda, bisa kata sifat, bisa pronoun. Ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu present future. Present future. Nah, present future ini adalah bentuk waktu yang kejadiannya masa depan, belum terjadi. Future itu masa yang akan datang. Nah, ciri-cirinya kan ini bentuknya present, itu dia ada kata akan. Ya, ada kata akan yang menggunakan 3 bentuk akannya. Yang pertama pakai shall, kemudian pakai will, kemudian pakai to be going to. Jadi shall, will, to be going to. Jadi kata akan yang dipakai di present future, ya, di present future kata akannya 3 yang dipakai, gitu ya.
Nah, keterangan waktunya itu karena ini belum terjadi berarti bisa tomorrow, bisa besok, next month, next year, artinya bisa masa depan, bulan depan, tahun depan, ya, besok. Nah, itu keterangan waktunya. Oke, di sini kita coba lihat ketika dia menggunakan verb. Di sini kita menggunakan subjek tunggal dan subjek jamak, ini gabung dia jadi satu, ya. Subjek jamak dan subjek tunggal. Kita lihat rumusnya. Nah, ini rumus yang pertama. Subjek, ini untuk kalimat yang positif ya, subjek. Kemudian subjeknya itu adalah tunggal dan jamak, she, he, it, singular noun, I, you, we, they, plural noun. Menggunakan shall atau will, yang ini artinya adalah akan, ya. Kemudian kata kerja bentuk pertama, kemudian objek. Kalau dia negatif, subjek, subjeknya adalah tunggal dan jamak, shall, will, tambahkan not. Jadi shall not, will not. Kata kerja pertama, baru ke objek. Kalau dia bertanya atau interrogatif, shall atau will-nya taruh di depan, kemudian subjek, subjeknya tentu tunggal dan jamak di sini. Kata kerja pertama, baru ke objek. Nah, ini adalah kata akan yang pertama, menggunakan shall atau will, ya. Shall yang pertama, will yang kedua. Jadi ini bisa dipilih salah satu. Selanjutnya kata akan menggunakan to be going to. Nah, menggunakan to be going to. Nah, karena ini bentuknya present future, maka to be-nya menggunakan am, is, are, ya. To be, am, is, are, going to. Nah, ini rumusnya seperti ini. Kalau dia kalimatnya positif, subjek, nah ini tentu subjeknya tunggal dan jamak. Kemudian to be-nya yang dipakai adalah 3 ini, tergantung subjeknya mana, ya. Kalau pakai am berarti subjeknya adalah I, ya, yang I. Berarti I am going to, I am going to. Kalau pakai is, to be-nya, maka subjeknya adalah she, he, it, singular noun. She is going to, he is going to. Kalau pakai are, berarti subjeknya you, we, they. They are going to, ya. Nah, to be going to ini artinya adalah akan. Kemudian setelah itu kata kerja pertama, kemudian objek. Untuk negatifnya subjek, subjeknya itu adalah subjek jamak dan subjek tunggal. Kemudian verb to be-nya adalah am, is, are, tambahkan not. Jadi am not, is not, are not, going to, kemudian kata kerja pertama objek. Kalau dia interrogatif, kalimat bertanya, maka verb to be-nya di depan. Taruh di depan, kemudian subjek, kemudian going to ini selalu ada karena dia artinya akan. Kemudian kata kerja bentuk pertama, lalu ke objek. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu verb to be. Nah, di future tense, verb to be-nya itu dia jadi be. Nah, jadi be, verb to be-nya. Ya. Nah, verb to be di sini ini berbeda dengan yang di sini, ya. Berbeda dengan sini, itu nggak sama. Nah, kalau yang di sini ini untuk mengartikan kata akan di sini. Sedangkan verb to be yang di sini ini adalah untuk kata kerja bantu. Nah, digunakan kalau di kalimat itu tidak ada kata kerja. Nah, verb to be-nya menjadi be karena di sini ada kata akan. Ada kata akan, shall maupun will. Jadi kalau di kalimat itu ada shall maupun will, maka to be itu menjadi be. Kita lihat rumusnya di sini. Ini kalimat positifnya subjek. Subjeknya itu tentu subjek tunggal dan subjek jamak. Shall atau will, ya, ini artinya akan. Kemudian pakai be karena di sini tidak ada kata kerja, ya. Maka menggunakan be lalu ke objek. Kalau dia negatif, subjeknya tentu tunggal dan jamak. Shall atau will yang artinya akan, tambahkan not di sini artinya tidak akan artinya. Kemudian tambahkan be
tambahkan be, kemudian objek. Kalau dia interrogatif, tambahkan shall will itu di awal kalimat, kemudian subjek, subjeknya jamak maupun tunggal, kemudian tambahkan be, baru ke objek. Nah, ini keterangan singkat tentang present future. Nah, penjelasan lengkapnya itu ada di kamus, bisa dilihat di sana di bagian tengah ya, di bagian tengah di judulnya tenses. Nah, bisa dilihat tensesnya ada 16, bisa dicek satu persatu, penjelasannya pun ada di setiap kamus. Kita lihat selanjutnya, tensesnya adalah past tense. Nah, tenses past tense ini yang digunakan di if conditional. Past tense ini artinya kejadiannya sudah berlalu, ya, sudah lewat. Nah, ciri-ciri dari past tense itu sendiri, ya, ciri-cirinya menggunakan keterangan waktu yesterday, kemarin, karena sudah lewat nih. Yesterday, 2 days ago, 2 hari yang lalu, last week, last year, last month, ya, 2 hari yang lalu, minggu lalu, bulan lalu, pokoknya sudah berlalu. Itu keterangan waktunya. Kemudian menggunakan kata kerja kedua. Nah, kalau dia ada kata kerja, menggunakan kata kerja kedua. Nah, di mana kita melihat ada kata kerja pertama, ada kata kerja kedua, itu ada di tengah kamus. Di bagian tengah kamus, itu bisa dilihat, tapi tidak di semua kamus. Nah, pastikan kalau beli kamus dicek di bagian tengah, namanya regular verb, irregular verb. Nah, itu di bagian tengah-tengah kamus ya. Nah, kalau kita membeli kamus itu pastikan beli kamus yang Inggris Indonesia, Indonesia Inggris. Ya, Inggris Indonesia, Indonesia Inggris. Tapi kalau kita beli kamus yang Inggris Indonesia saja, itu tidak ada di bagian tengahnya. Ya, nggak ada tensesnya, nggak ada regular irregular verbnya. Tapi kalau yang kita beli kamus Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, nah itu bagian tengah itu biasanya ada penjelasan tenses. Kemudian setelah tenses itu ada penjelasan regular verb, irregular verb. Jadi ada kata kerja beraturan, kata kerja tidak beraturan. Nah, di sana ada 4 kolom. Kolom pertama itu adalah kata kerja pertama, sebelahnya kata kerja kedua, sebelahnya lagi kata kerja ketiga, sebelahnya lagi yang terakhir itu adalah arti dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk past tense ini kita menggunakan kata kerja bentuk kedua, berarti di kolom yang kedua. Gitu ya. Kemudian kalau menggunakan verb to be, itu verb to be yang kedua yang dipakai, ada 2 verb to be-nya, ada was, ada were. Ya, ada was, ada were. Oke, kita lihat untuk keterangannya. Kalau dia menggunakan verb, nah ini tentu subjeknya gabungan tunggal dan juga jamak. Kita lihat rumusnya. Kalau dia kalimat positif, menggunakan subjek di awal, subjeknya adalah tunggal dan jamak, kemudian kata kerja kedua, kemudian objek. Kalau dia positif. Kalau negatif, subjeknya menggunakan subjek jamak dan tunggal, kemudian negatifnya pakai did not atau didn't. Nah, ini dipilih salah satu, did not atau didn't-nya ini dipilih salah satu, jadi tidak bisa dipakai dua-duanya. Nah, ini artinya adalah tidak. Kata kerjanya itu menggunakan kata kerja pertama, jadi bukan kata kerja kedua yang dipakai, kata kerja pertama. Kata kerja kedua itu hanya di kalimat positif saja. Di kalimat negatif kembali ke kata kerja bentuk pertama, gitu ya. Setelah itu objek. Ya, setelah itu objek. Kemudian interrogatif, kalimat bertanya, apakah, menggunakan did. Did artinya apakah. Kemudian subjek, subjek jamak tunggal, kata kerja pertama, dan terakhir objek. Nah, ini rumus kalau dia pakai kata kerja di past tense. Kalau dia menggunakan verb to be, nah verb to be yang dipakai itu cuma 2, was dan were. Was dan were. Was ini, nah ini penjelasannya, was verb to be ini sudah ada di video sebelumnya ya, bisa ditonton di sana untuk lebih jelasnya. Nah, was ini pasangannya itu adalah I, she, he, it, singular noun. Nah, ini pasangannya was, pasangan was. Were ini pasangannya adalah
You, we, they. You, we, they. Ini pasangannya ke sini. Itu ya. Kita lihat rumusnya. Subjek, tentu subjeknya yang tunggal dan jamak. Verb to be-nya 2 yang dipakai, was, were. Setelah itu objek. Nah, di sini tidak ada kata kerja. Nah, untuk yang negatif, subjeknya tentu tunggal dan jamak. Kemudian verb to be-nya 2 ini was, were, tambahkan not. Jadi was not, were not artinya tidak di sini. Kemudian object. Kemudian kalau interrogatif, verb to be-nya was, were-nya itu ada di depan. Kemudian subject, kemudian object. Nah, ini untuk penjelasannya, untuk past tense itu juga ada di dalam kamus, ya bisa dilihat di sana. Selanjutnya tenses yang digunakan di if conditional, yaitu past future. Past future. Kalau yang tadi itu present future, kalau yang ini past future. Nah, karena ini future, tentu ada kata akan, ya, ada kata akan. Nah, bedanya di present sama past, kalau di past ini kata akannya menggunakan should, menggunakan would, kemudian menggunakan to be going to. Nah, to be going to-nya, to be-nya itu menggunakan was dan were, ya. Nah, untuk keterangan waktu di past future ini hampir sama dengan yang past tense. Ada kata yesterday, kemarin, 2 hari yang lalu, 1 bulan yang lalu. Nah, itu keterangan waktunya. Oke, kita lihat kalimat yang menggunakan verb. Nah, subjeknya masih subjek tunggal dan jamak. Kita lihat rumusnya untuk yang positif. Subjeknya tunggal dan jamak. Kemudian kata akannya ini dipilih salah satu, should atau would. Kemudian kata kerjanya bentuk pertama, kemudian objek. Di negatif, subjek tunggal dan jamak, akan, should, would, pilih salah satu, kemudian tambahkan not. Should not, would not, kemudian kata kerja pertama, objek. Untuk interrogatif, tambahkan should, would ini di awal kalimat, artinya apakah atau akankah, ya. Kemudian subjeknya tunggal dan jamak, kemudian kata kerja pertama, kemudian objek, gitu ya. Selanjutnya adalah to be going to, yang artinya akan. Nah, di sini to be-nya, to be going to be-nya menggunakan was dan were, ya, was dan were. Nah, was ini pasangannya tadi sudah dijelaskan di past tense, ya. Was ini pasangannya adalah I, she, he, it, singular noun yang ini. Sedangkan were ini pasangannya adalah you, we, they, plural noun di sini. Ya, kita lihat rumusnya. Subjek untuk kalimat positif, to be, was, were, going to. Artinya akan nih, to be, going to ini artinya akan. Kata kerja pertama, objek. Kemudian negatif, subjek, to be, not. Ya, to be plus not, to be-nya was, were, not, was, not, were, not. Kemudian going to, kata kerja pertama, objek. Interrogatif atau kalimat bertanya, kata apakahnya atau akankah itu verb to be-nya di depan, kemudian subjeknya tunggal jamak, kemudian going to, kemudian kata kerja pertama, objek. Nah, ini past future yang menggunakan kata kerja. Kalau menggunakan verb to be atau to be-nya itu jadi be, ya, jadi be. Nah, kita pakai verb to be ini kalau di kalimat past future ini tidak ada kata kerjanya, ya, tidak pakai kata kerja, maka verb to be-nya jadi be. Ya, kita lihat rumusnya. Nah, ini rumusnya di sini subjek. Nah, subjeknya adalah subjek tunggal jamak. Should, would artinya akan. Nah, verb to be-nya jadi be. Kita pakai be. Kemudian objek, kata benda, kata sifat, pronoun di sini. Negatifnya, subjek tunggal maupun jamak. Kata akannya di sini pakai should, would, tambahkan not. Should not, would not.
tambahkan be, kemudian objek. Interrogatifnya atau kalimat bertanya pakainya should, would, apakah atau akankah. Nah, kemudian di sini subjek, subjeknya adalah tunggal jamak, tambahkan be, tambahkan objek. Nah, di sini tidak ada kata kerja, makanya kita pakai be. Di sini pakai be karena di sini tidak ada kata kerja. Nah, ini tenses past future. Tenses selanjutnya yaitu past perfect tense. Nah, di sini ada gabungan dua tenses, past tense dan perfect tense. Past tense dan perfect tense. Di kalimat perfect di sini itu ada keterangan kalimat sudah atau telah. Sudah atau telah. Karena berhubung ini past, maka sudah atau telahnya itu menggunakan had. HAD. Ya, menggunakan had. Kalau dia present itu menggunakan have, has. Nah, di sini pakai past, berarti telah atau sudahnya pakai had. Ya. Kemudian menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Ya, bisa dilihat di kamus kata kerja bentuk ketiga. Nah, misalnya itu di kalimat pergi, ya, pergi. Pergi kata kerja pertamanya adalah go. Keduanya when, ketiganya gone. Nah, kata gone ini yang kita pakai di perfect, ya, kata kerja ketiga. Kalau when itu di past tense, go itu di present, ya, di present. Oke, kita lihat penjelasannya. Kalimat yang menggunakan verb, ya, menggunakan verb. Subjeknya tunggal dan jamak. Kita lihat rumusnya. Nah, subjek, nah ini subjeknya itu adalah tunggal dan jamak. Nah, di sini pakainya had. Had itu artinya telah. Jadi ini subjek, subjeknya tunggal dan jamak, kemudian ditambahkan had, artinya telah atau sudah. Kemudian kata kerja bentuk ketiga. Lihat di kamus bentuk kata kerja ketiga itu seperti apa. Kemudian setelah itu objek. Negatifnya subjek, ya, subjeknya tunggal jamak, tambahkan had not, ya, telah tidak atau sudah tidak. Kemudian bisa juga pakai hadn't. Nah, ini dipilih salah satu, jangan dipakai dua-duanya. Lalu menggunakan kata kerja bentuk ketiga, ya, kata kerja bentuk ketiga, kemudian objek. Di kalimat bertanya, interrogatif. Nah, di sini itu artinya apakah atau telahkah atau sudahkah. Subjek, kemudian kata kerja bentuk ketiga, kemudian objek. Nah, ini subjeknya tunggal jamak, ya. Kemudian penjelasan verb to be. Nah, verb to be-nya itu pakai been. Ya, verb to be-nya pakai been. Kalau di kalimat past perfect ini tidak ada kata kerja, maka kita menggunakan verb to be bentuknya been. Kita lihat rumusnya. Nah, ini kalimat positif. Subjek, subjeknya itu tunggal dan jamak. Had, ya, had sudah atau telah, tambahkan been. Kemudian objek. Nah, di sini tidak ada kata kerja. Negatifnya subjek, subjeknya adalah tunggal dan jamak, tambahkan had, tambahkan not, tambahkan been, langsung ke objek. Tidak ada kata kerja di sini. Kemudian interrogatifnya had-nya taruh di depan, subjek, tambahkan been, kemudian objek. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, penjelasannya itu ada di dalam kamus. Di sana ada contoh kalimat dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya, tenses yang keenam. Ini tenses yang keenam adalah past future perfect tense. Nah, ini adalah gabungan dari 3 tenses. Ya, past future perfect tense gabungan dari 3 tenses. Tenses yang pertama adalah past tense. Kemudian yang kedua future, yang ketiga adalah perfect. Nah, ini gabungan dari 3. Nah, kalau past berarti ini kejadiannya sudah berlalu, sudah lewat. Future berarti ini ada kata akan, ya, akan.
Kemudian perfect berarti ada kata telah atau sudah. Oke, kita lihat kalau menggunakan subjek dan verb. Nah, subjeknya tentu tunggal dan jamak. Oke, ini rumusnya. Di kalimat positif, subjeknya tunggal dan jamak. Karena dia future, maka ada kata should, would. Nah, di sini ya, should, would. Nah, ini artinya akan, kemudian pakai have. Karena dia perfect, kemudian kata kerja ketiga. Ya, have artinya telah atau sudah. Ya, kata kerja ketiga, objek. Negatifnya, subjek artinya akan, should, would. Ini artinya akan, tambahkan not. Have artinya sudah atau telah, ini masuk ke perfect. Kemudian kata kerja bentuk ketiga, lalu objek. Interrogatifnya should, would, akankah, itu artinya ya, akankah, apakah. Subjeknya tunggal jamak, tambahkan have, kata kerja ketiga, objek. Nah, di sini telah atau sudahnya hanya pakai have, jadi tidak pakai has. Nah, nggak pakai has di sini. Oke, selanjutnya kita lihat yang menggunakan verb to be. Nah, verb to be-nya menggunakan been. Kita lihat rumusnya. Subjek, kemudian kata akannya pakai should, would, telah atau sudah pakai have, pakai been, objek. Nah, di sini tidak ada kata kerja. Ya, kata kerjanya tidak ada. Negatifnya subjek, should, would, tambahkan not karena dia negatif, artinya tidak akan, telah gitu ya. Pakai telah di sini, kemudian been, kemudian objek. Interrogatifnya, kalimat interrogatif bertanya pakai should atau would di awal kalimat. Akankah atau apakah. Subjeknya tunggal jamak, kemudian pakai have, kemudian pakai been, kemudian objek. Nah, ini kalau future perfect itu dalam bahasa Indonesianya pakai akan telah gitu ya, akan telah, dia akan telah, kami akan telah, mereka akan telah. Jadi ada akan, ada telahnya gitu ya. Nah, karena ini past, tentu keterangan waktunya itu bisa yesterday, kemarin, ya last week, last month, pokoknya yang sudah lewat lah. Karena dia judulnya adalah past gitu ya. Oke, next. Selanjutnya tenses. Nah, jadi tensesnya tadi ada 6 tenses yang dipakai di dalam materi if conditional. If conditional, kalimat pengandaian. Ya, kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian itu seandai-andai. Seandainya ya, hanya berandai-andai. Ada 6 tenses yang dipakai di sini ya, simple present tense, present future, past tense, past future, past perfect, dan past future perfect tense. Oke, kita lihat contohnya. Saya kasih contoh untuk masing-masing tenses, satu contoh ya. Kita lihat contohnya dalam kalimat nih. Untuk tenses simple present tense. Nah, simple present tense itu contohnya seperti ini ya. Dia tidak menyanyikan sebuah lagu setiap menit. Nah, ya. Bahasa Inggrisnya adalah she or he. Jadi dia ini bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan. Tidaknya pakai doesn't. Ya, karena tunggal. Di sini negatif tunggal. Kemudian sing, bernyanyi atau menyanyikan a song, sebuah lagu, every minutes. Nah, ini simple present tense. Nah, dari mana kita tahu simple present tense? Yang pertama, kata kerjanya bentuk pertama, tidaknya menggunakan doesn't, kemudian ada kata every. Ya, artinya ini kegiatan rutin ya. Every berarti ini adalah kata kerja bentuk pertama untuk sing ya. Kata kerja bentuk pertama untuk sing. Kalimatnya menjadi simple present tense. Kemudian yang kedua adalah present future tense. Ini contoh kalimatnya. Saya akan selalu menyayangimu seperti saya menyayangi diri saya sendiri. Nah,
Ini contohnya seperti ini. Present. I will. Nah, kita pakai will karena ini bentuknya present. Jadi akannya pakai will. Always love you as I love myself. Nah, ini adalah present future. Kita tahu ini kalimat future karena ada kata akan atau will. Gitu ya. Selanjutnya yang ketiga ada past tense. Nah, ini contohnya. Dia menasehati temannya ketika mereka pergi bersama pada hari Minggu yang lalu. Berarti ini kalimat sudah lewat. Ada hari Minggu yang lalu, berarti sudah berlalu. Oke, she or he, dia ini bisa laki-laki, bisa perempuan, menasehati, advice. Ini kata kerja bentuk kedua karena ada D di sini. Ya, ada D, ada ed di sini. Temannya di sini bisa her friend, bisa his friend sebenarnya ini ya. Kalau kita pakai she, pakainya her. Kalau pakai he, kita pakainya his friend. When they, ya, ketika mereka went together, pergi. Nah, ini when ini adalah pergi bentuk kedua. Ya. Kalau bentuk pertamanya go, bentuk keduanya when. On last Sunday, ya, pada hari Minggu yang lalu. Oke, ini kalimat past tense, ya. Ciri-cirinya ada last, ya, last Sunday. Kemudian ada kata kerja bentuk kedua. Ini kata kerja bentuk kedua. Kejadiannya sudah lewat, berarti dia pakai past tense. Selanjutnya tenses yang keempat. Nah, ini contohnya. Dia akan mempersiapkan nasi di atas meja sebelum jam 9, 2 jam yang lalu. Nah, karena ini bentuknya pas, 2 jam yang lalu berarti sudah lewat, ya. Maka kata akannya itu pakai would. He atau she, nah, untuk dianya bisa he atau she. Kemudian akan pakai would. Would prepare the rice on table before 9 o'clock 2 hours ago. Oke, dari kalimat ini kita bisa tahu kalimat past future-nya itu adalah dari yang pertama past-nya itu adalah 2 hours ago, itu past-nya, ya. Kemudian future-nya kita lihat dari kata would. Nah, kata would berarti past future. Ya. Nah, lebih jelasnya mengenai past future itu bisa dilihat di tengah-tengah kamus ya. Makanya ketika belajar ini sambil buka kamus ya, jadi bisa dilihat penjelasan lebih lengkapnya itu di sana. Kemudian yang kelima, past perfect tense. Past perfect tense. Contoh kalimatnya, saya sudah atau saya telah tidak bertemu dengannya ketika saya pergi ke Surabaya 2 hari yang lalu. Nah, bahasa Inggrisnya I had not atau I hadn't met him when I went to Surabaya 2 days ago. Nah, di sini kita bisa tahu kata past itu dari 2 days ago. Berarti dia past karena sudah lewat. Kemudian kita tahu perfectnya itu dari kata sudah atau telah. Nah, sudah atau telahnya karena ini past pakainya had, ya, pakainya had. Kemudian bertemunya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Nah, kemudian yang menyatakan past lagi itu adalah kata pergi, yaitu menggunakan when, ya. Pergi di sini pakainya when. Kata kerja bentuk kedua. Berarti kalimat ini adalah past, ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu past future perfect. Past future perfect yang keenam. Contoh kalimatnya, saya sudah akan mempersiapkan argumentasi baru kemarin. Bahasa Inggrisnya adalah I should have prepared the new argumentation yesterday. Ini saya, kita bisa tahu kata pastnya itu adalah kata yesterday, berarti sudah past, ya, sudah berlalu. Future di sini ada kata should,
ya, kata should. Kemudian perfectnya ada kata have di sini, sudah atau telah. Kemudian pakai kata kerja bentuk ketiga. Nah, ini adalah tenses yang kita pakai di materi if conditional atau kalimat pengandaian. Nah, kalimat pengandaian itu sendiri seperti apa? Nanti akan kita bahas di video selanjutnya, yaitu di bagian kedua, part 2. Okay, I think that's all from me for this explanation. And I hope you learned something from this video. And keep learning. Don't forget to practice in English speaking. Bye-bye.